Oke, di sini saya akan menjelaskan revolusi industri dari 1.0 sampai dengan 4.0. Revolusi industri pada 1.0 adalah revolusi generasi yang pertama. Revolusi industri 1.0 muncul pada abad ke-18, di mana pada saat itu pekerjaan masih dilakukan oleh tenaga manusia dan tenaga hewan. Seperti tenaga hewan yang dilakukan seperti tenaga kerbau untuk membajak sawah. Pada revolusi industri 1.0 juga munculnya mesin uap dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 muncul pada abad ke-19 sampai dengan abad ke-20. Revolusi industri 2.0 yaitu dengan penemuan baru munculnya listrik. Dengan munculnya listrik akan memudahkan manusia untuk mengakses pekerjaannya dengan membuat biaya yang lebih murah dalam memproduksi. Pada tahun 1913 munculnya lini produksi yaitu dengan ban berjalan. Pada saat itu, dengan merakit satu mobil membutuhkan banyak pekerja atau harus banyak orang yang melakukan bekerja dalam merakit mobil tersebut. Setelah munculnya revolusi industri 2.0 dengan penemuan adanya listrik, jadi lebih memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya, seperti dengan merakit mobil hanya di bagian-bagian tertentu. Seorang manusia memiliki kejuruan dalam masing-masing tersebut. Dengan perkembangan revolusi industri 2.0 dengan penemuan adanya listrik, setiap orang dalam merakit mobil menemukan masing-masing keahliannya. Jadi, melalui setiap orang yang memiliki masing-masing keahliannya lebih memudahkan untuk melakukan tugasnya. Karena pada sebelumnya dalam revolusi industri 1.0, di mana di situ transportasi darat masih menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan. Oke, selanjutnya kita masuk pada revolusi industri 3.0. Pada revolusi industri 3.0 ditandai dengan adanya penemuan teknologi informasi dan penggunaan elektronika menggunakan otomatisasi produksi. Revolusi industri 3.0 lahir pada tahun 1970. Kemunculan revolusi industri sebelumnya, mesin masih dikendalikan oleh manusia. Pada penemuan ini, pada revolusi industri 3.0 sudah menggunakan sistem otomatisasi yang dikontrol oleh komputer. Sistem komunikasi yang telah menggunakan teknologi digital membuat penyebaran luas informasi semakin cepat dan pemanfaatan elektronika dan komputer pada otomatisasi produksi merupakan bukti berkembangnya industri. Selanjutnya, revolusi industri 4.0. Berkembangnya revolusi industri saat ini mendorong banyak terobosan teknologi baru yang disambut baik oleh masyarakat luas. Teknologi baru yang disambut baik oleh masyarakat luas yaitu seperti pada tahun 2011 diciptakannya istilah industri 4.0. Dengan istilah ini pertama kali diciptakan di Jerman dan industri ini 4.0 ditandai dengan adanya digital. Dengan adanya teknologi yang serba digital, membuat produktivitas menjadi meningkat. Contohnya, dalam bisnis transportasi. Pada zaman dahulu, transportasi yang digunakan yaitu transportasi konvensional yang dilakukan secara manual. Namun, pada saat ini, terjadi revolusi industri yang terdapat model baru. Dalam bidang transportasi, model baru yaitu seperti ojek online, taksi online.
Melalui perkembangan revolusi dari revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0 membuat kita sebagai masyarakat harus menerima perubahan-perubahan tersebut, di mana kita sebagai masyarakat mengikuti perkembangan zaman. Yang dulunya kita mengerjakan pekerja dengan tenaga manusia, tenaga kerbau, hingga saat ini kita memiliki alat-alat membantu kita dalam memudahkan pekerjaan. Nah, tidak terlepas dari itu, kita sebagai masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, di dalam gereja kita juga mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut, di mana pada saat ini para imam-imam, biara-biarawati, dan anggota gereja lebih mudah dalam mengakses. Nah, pada saat ini kendaraan-kendaraan sudah lebih mudah untuk menjangkau ke suatu tempat dengan jalan yang bagus. Seperti di dalam gereja Katolik, para pastor dan para suster lebih mudah dia menuju ke suatu stasi dengan menggunakan alat transportasi darat seperti mobil, sepeda motor untuk menjangkau ke stasi-stasi yang kecil, terpencil di desa-desa yang terpencil. Dengan perkembangan revolusi industri yang dari 1.0 sampai 4.0, kita semakin mudah mengakses segala hal yang kita butuhkan. Seperti pada saat COVID-19 pada tahun 2020, kita dapat mengikuti misa online, ibadah online, dan mendengarkan khotbah-khotbah secara online dengan perkembangan zaman. Dan segala data-data umat dapat kita kerjakan dengan mudah, dapat kita akses dengan mudah melalui adanya komputer dan teknologi digital. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan dari revolusi sosial terhadap gereja Katolik saat ini, mulai dari 1.0 sampai dengan 5.0. Yang pertama, 1.0. Revolusi sosial 1.0 biasanya merujuk pada periode revolusi abad ke-18, seperti revolusi industri di Eropa. Perubahan pada gereja Katolik selama ini melibatkan dampak dan modernisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan pergeseran sosial. Beberapa perubahan termasuk penurunan pengaruh keagamaan dalam urusan politik, perkembangan pemikiran sekuler, tantangan terhadap tradisi gerejawi. Baik, selanjutnya, apa perubahan dari revolusi sosial 2.0 pada gereja Katolik saat ini? Istilah revolusi sosial 2.0 tidak secara khusus merujuk pada periode sejarah tertentu. Tetapi, jika kita menyimpulkan dari konteks perkembangan sosial saat ini, dapat diartikan sebagai dampak teknologi dan perubahan sosial pada abad kedua. Gereja Katolik menghadapi tantangan seperti penyebaran informasi yang secara cepat melalui internet. Yang kedua, perubahan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai norma moral dan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pluralisme agama. Perubahan ini mempengaruhi cara gereja berinteraksi dengan umatnya dan menanggapi isu-isu kontemporer dalam masyarakat saat ini di dalam gereja Katolik.
Baik, selanjutnya, apa perubahan dari revolusi sosial 3.0 pada gereja Katolik? Periode revolusi sosial 3.0 tidak memiliki pengertian yang telah diakui secara umum. Namun, jika kita berbicara dalam konteks perkembangan sosial dan teknologi yang berlanjut, kita dapat merumuskan bahwa dampaknya pada gereja Katolik akan melibatkan lebih banyak integrasi teknologi, respons terhadap dinamika sosial yang berkembang, dan mungkin keterlibatan lebih aktif dan isu global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi. Gereja Katolik mungkin berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan dari nilai-nilai baru yang muncul dalam masyarakat modern saat ini. Selain itu, perubahan dari revolusi sosial 4.0 terhadap gereja Katolik saat ini, di mana revolusi sosial 4.0 juga dapat mempengaruhi cara gereja Katolik mengelola administrasi, pendidikan agama, dan pelayanan pastoral. Kemungkinan adopsi teknologi dalam proses liturgi menjadi bagian dari transformasi ini. Namun, penting untuk diingat bahwa respon gereja Katolik terhadap revolusi sosial 4.0 dapat bervariasi tergantung potensialnya melibatkan perubahan seperti lebih ke dalam komunikasi, pembelajaran, pelayanan pastoral, dan administrasi gereja. Tetapi detailnya akan tergantung atau bergantung pada perkembangan spesifik dalam konteks waktu yang lebih baru lagi, di mana yang akan semakin berkembangnya zaman pada saat ini. Itu juga yang akan mempengaruhi semakin berkembangnya gereja Katolik pada saat